Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat bergabung dalam ibadah Gereja Cloud Isa Al-Masih Cikutra pada malam hari ini. Mari kita konsentrasikan beberapa waktu sejenak untuk kita menghadap Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan saya yakin apa yang kita kerjakan, kita lakukan ini tidak sia-sia. Amin. Tetapi Tuhan akan mencurahkan rahmat-Nya dan melawat kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita buka ibadah kita. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas saudara kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya. Kebaktian malam hari ini dalam tangan Engkau. Kami rindu memuliakan nama-Mu, bersyukur ke hadapan Engkau. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kiranya Engkau mendengar cerita hati kami, dan kami rindu mendapat malam hari ini. Gerakkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tambahkan dengan jiwa-jiwa yang baru untuk bergabung dalam Gereja Cloud ini. Untuk kami ketemu dengan Engkau dan menerima segala lawatan Tuhan. Berkat rahmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat Engkau. Amin. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, menyiapkan hati kita. Mungkin terkadang ketika kita ada di layar, entah itu di layar handphone ataupun laptop Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak bernyanyi, kadang-kadang mulut ini tidak berucap, kadang-kadang hati penat. Tapi malam hari ini, sore hari ini saya mau katakan, Tuhan mau lawat setiap kita. Buka hati pikiran saudara, dan biarlah Roh Kudus boleh bekerja lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Undang Roh Kudus sama-sama. Biarlah setiap hati yang kosong, relung-relung yang kosong, malam hari ini Tuhan mau lawat setiap kita. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sikiramata karamasa karamata karabaraba. Jamah dan lawat setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
di rumah, kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk Tuhan. Ayo ucapkan rasa syukur, ucapkan kata-kata penyembahan di hadapan Tuhan. Sama-sama ini kami Tuhan. Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sama-sama sekali lagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus, karena malam ini ada lawatan Tuhan boleh hadir untuk setiap kami Tuhan. Sikira mata karama, sikira mata karama, ramata karama, sikira mata karama, karama, karama. Malam ini Tuhan katakan ada jamahan Roh Kudus hadir untuk setiap saudara. Karamata karama, sakaramata karama. Tuhan jamah setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Baik pemain musik Tuhan, baik singer Tuhan, baik pembawa firman Tuhan. Karena kami mau Tuhan, revival ini ada Tuhan. Pembangunan rohani ini boleh ada Tuhan. Karamasa karamata karaba-raba. Ayo setiap jemaat yang ada di rumah, taruh tangan kanan di dada. Katakan Yesus mengasihi. Yesus mengasihi. Yesus mengasihi. Yesus mengasihi. Karamata karamasa karamata karaba-raba. Haleluya Yesus. Lord, thank you Jesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini tidak pernah ada kesedihan. Karena di dalam setiap relung yang kosong ada sukacita yang penuh. Ada amin, ada sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mulai gerakan mulut, gerakan tangan saudara untuk memuji Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa denganku Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, sukacita Tuhan tetap mengalir untuk kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya.
Tuhan yang besar, puji syukur untuk Allah kita yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan sore hari ini ada sedikit kesaksian yang mau saya bilang, mau saya utarakan. Begitu besar kasih setia Tuhan untuk kita. Bapak Ibu, pada satu hari di 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, saya itu ada tugas yang sangat besar, di mana biasanya kalau meeting perusahaan itu kita adakan setiap 1 tahun sekali. Tapi pada kesempatan ini semuanya tidak bisa dilaksanakan karena COVID, jadi harus by Zoom. Nah, saat itu saya dibebankan untuk menjadi MC. Nah, MC-nya itu harus mendirect dari beberapa negara, dari Thailand, dari India, dari Malaysia dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, secara manusia saya tidak memiliki kekuatan khusus. Saya tidak punya keahlian untuk hal itu, apalagi untuk mendirect begitu banyak jumper beberapa negara, diikuti oleh beribu-ribu dari perusahaan kami. Tapi satu hal, waktu itu saya mengalami kelelahan yang luar biasa. Saya cuma bilang, saya akan bikin skripnya, atau saya harus berlatih dulu, atau seperti apa. Tapi kondisi saya waktu itu pukul 9 malam, saya baru tiba ke rumah karena pagi-pagi harus ke kantor. Apa yang terjadi? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya lelah. Saya tidak tahu saya harus tulis skrip apa. Tapi saat ini yang mau saya lakukan adalah menyembah Tuhan. Dan saat itu saya bilang, saya buang itu semua, saya sembah Dia. Saya bilang, Tuhan, hati ini berat, hati ini gak berdaya. Saya cuma mau sembah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Amen. Penyembahan saya itu sampai saya ketiduran. Dan apa yang terjadi? Tuhan itu baik. Saya dibangunkan jam 1 malam. Dan begitu besarnya, saya diberi ide skrip itu luar biasa sampai dengan jam 3 subuh. Dan saya tidur sebentar hingga pada pagi harinya, saya menjalankan tugas itu dengan hasil yang menurut hasil yang lain adalah excellent. Itu hal yang luar biasa buat saya. Poinnya bukan karena saya, tapi poinnya ketika kita mengalami beban berat, jangan pernah fokus pada masalah, tapi datang sujud di hadapan Tuhan. Amen. Dan katakan, Tuhan, I'm surrender. Kami tidak berdaya. Mungkin saat ini Bapak Ibu yang ada di rumah mengalami banyak masalah, konflik ekonomi, pekerjaan, putus pekerjaan, lain sebagainya. Datang dan sujud di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan memulihkan keadaan setiap kita. Amen. Sama-sama kita mau sujud di hadapan Tuhan. Yes, amin. Kami bersyukur Tuhan, Bapa yang besar, bersyukur Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa. Haleluya Yesus, kiramata karama sakara barat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia beri segala bebanku. Sujud di hadapan, ku bawa hidup. Terima anugerahnya, Dia mengikhlaskanku. Dahululah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapan. Resapi lagu ini saudara.
bila hati terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku dan Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul semua beban segala bebanku. Katakan sujud di altarnya. Di altarnya Ku bawa hidup. Amin. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku. Dia bebaskanku. Haleluya. Dia ubah hidup, Baharui hatiku. baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saat datang dia mujizat terjadi. Haleluya Yesus. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan, kesembuhan boleh terjadi. Kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami tetap sujud di altar Tuhan. Kami tetap tunduk taat di hadapan Engkau Yesus. Sumber pengharapan penghiburan kami Yesus. Oh, haleluya. Terpuji akan nama-Mu, terpuji kami menyembah-Mu, terpuji tenangkanlah hatimu di bawah kaki Tuhan. Rasakanlah hadirat Allah yang menjamah engkau malam hari ini. Yesus. Biarlah hati kita sujud menyembah Dia. Amin Yesus. Dan izinkan aliran kuasa Allah Amin, Yesus. menjamah kita malam hari ini. Ya. Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jamah, Minta lawatan Tuhan malam hari ini. jamah lawat hati kami. Jamah-jamah kami semua. Lawat dengan kuat-kuasa-Mu. Lawat kami Tuhan. Pemulihan terjadi. Jamah kami terjadi. Mujizat Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu melawat engkau dimanapun engkau berada. Dengan sarana apa saja. Dia maha hadir. Dia mampu menjamahmu. Amin. Itu buka hati. Amin. Izinkan Tuhan menjamah kita. Yesus. Melawat kita.
sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Izinlah kekuatan baru Tuhan berikan. Izinkanlah ketenangan, rahmat, pencerahan, hikmat. Saat datang Mari Roh Kudus, Engkau terus berkarya di dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus, Pencerahan dari Engkau Tuhan lanjutkan. Supaya kami bisa menulis puisi bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Supaya kami mampu berkarya dengan karya-karya yang baru. Terobosan-terobosan yang baru. Supaya dunia bisa melihat kuasa Engkau yang bekerja melalui kehidupan kami. amin. Dan biarlah Tuhan Kau berkarya melalui kehidupan kami. Berikan inspirasi, berikan petunjuk. Berikan kesehatan, kekuatan baru. Untuk kami dapat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siapkan diri kami untuk mendengar kebenaran firman Allah. Amin. Biarlah menjadi kebenaran firman Allah menjadi petunjuk, tuntunan bagi kami. Amin. Untuk kami dapat melakukan segala kehendak Tuhan dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama melanjutkan tema khotbah kita tentang bagaimana kita bisa mengelola bumi ini. Bagaimana kita bisa mengelola bumi ini, dan kita malam hari ini akan membicarakan secara khusus berkaitan dengan kebersihan. Kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang kebersihan. Ya, baik kebersihan diri kita maupun kebersihan lingkungan di mana kita tinggal, kita hidup supaya bersih. Dan memang alangkah baiknya dan alangkah indahnya kita suka kebersihan. Ya, alangkah baiknya dan alangkah indahnya kalau kita suka kebersihan. Dan memang saudara, ternyata Alkitab membahas juga tentang kebersihan, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Khususnya Perjanjian Lama ada begitu banyak ayat diberikan Tuhan kepada kita, diberikan petunjuk tentang kebersihan ini. Mari kita coba untuk mempelajarinya, karena ini jarang dibahas di gereja, jarang dibahas di kalangan orang Kristen tentang bagaimana tentang kebersihan ini. Tetapi ternyata Alkitab kita membahasnya. Karena itu mari kita membaca bersama-sama, mempelajari bersama-sama. Bagaimana kita membersihkan kebersihan lingkungan kita, jauhkan hidup kita dari segala polusi, dari segala kekotoran, sampah-sampah dan sebagainya. Dan khususnya kalau kita membaca dalam kitab Imamat pasal 13 dan 14, Imamat 13 dan 14 di sana membahas tentang hukum berkaitan dengan penyakit kusta. Dan pada waktu itu penyakit kusta merupakan penyakit yang belum ada obatnya, yang tidak tersembuhkan dan sangat menular. Ya, mungkin seperti kita corona saat ini. Ya, belum ada obatnya dan sangat cepat menular. Dan sangat mengerikan penyakit kusta ini. Karena itu Tuhan berikan petunjuk-petunjuk bagaimana menghadapi penyakit kusta. Mengapa Tuhan tidak berikan mujizat beres kustanya? Tidak. Tapi malah Tuhan memberikan petunjuk bagaimana untuk mengkarantina. Jadi bagi mereka yang terkena penyakit kusta itu harus dikarantina, dipinggirkan, tidak dicampur dengan masyarakat luas supaya penyakit kustanya tidak menular. Tidak menular ke masyarakat luas. Dalam Imamat 13 ayat 45, Imamat 13 ayat 45 dan 46, berbunyi demikian bagi orang yang terkena kusta. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik. Jadi pakaiannya sengaja disobek-sobek, cabik-cabik. Rambutnya terurai, nggak bisa disisir, dibuat
terorek kacau begitu. Dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Jadi penampilan fisiknya dibuat supaya jelek, bajunya tercapek-capek, rambutnya tidak disisir berantakan kemana-mana. Kemudian dia sambil menutup mukanya berkata najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Dan memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Jadi orang yang terkena kusta itu berpakaian sangat jelek, kemudian berpenampilan sangat kotor dan sebagainya, menutup mukanya dan berseru najis. Supaya apa? Supaya masyarakat itu menghindar. Jadi ketika orang itu nggak mau berdekatan, apalagi bersalaman dan sebagainya, dari semua menghindar sehingga tidak bersentuhan. Karena penyakit kusta, khususnya kalau bersentuhan itu tertular, sehingga tidak menulari orang lain, maka dia bersikap seperti itu. Ya, menutup mukanya, mengatakan najis supaya semua masyarakat menghindar, kemudian dia bisa lewat tanpa tersentuh oleh orang lain. Apalagi tengah-tengah kerumunan. Dan kemudian tempat tinggalnya pun tidak boleh di perumahan, di perkemahan, tetapi di luar, di karantina, di luar, di tempat tersendiri. Nah, dan termasuk bukan saja manusia, termasuk rumah, barang. Dalam Imamat 13 ayat 57 dikatakan, Imamat 13:57, tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Maka barang yang punya tanda itu haruslah kau bakar. Jadi ada barang-barang yang terkena kusta, bisa kain, bisa perabot rumah tangga, bisa rumah juga. Jadi kalau itu ada tanda terkena kusta, mereka panggil imam untuk mengecek apakah ini kusta atau tidak. Kalau itu kusta berarti harus dimusnahkan, semua tanda barang-barang dimusnahkan. Kalau rumah dicek dulu, kemudian kalau perlu rumahnya juga dirontokkan. Nah, saudara, jadi karena penyakit sangat menulari, mengerikan, makanya Tuhan berikan petunjuk bagaimana mengatasinya, mengkarantina, kemudian mengatasinya supaya tidak menular. Dan dalam budaya Yahudi, ini dikembangkan kemudian oleh dalam budaya Yahudi, di mana mereka menjaga kebersihan, dan kebersihan menjadi gaya hidup mereka. Di mana sebelum mereka makan, itu mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Dan sambil mencuci tangan di air dituangkan di tangan, sambil mereka mencuci, itu mereka mengucapkan doa. Dan selama mengucapkan doa, cuci tangan ini tidak boleh diganggu. Nah, serius, doa yang sangat serius tidak boleh diganggu, tidak boleh tertawa dan sebagainya, tidak boleh diganggu. Ya, Bapak 2-3 buyung air dituangkan, mereka cuci tangan sambil mengucapkan doa. Nah, selesai mereka cuci tangan, barulah mereka itu makan. Entah itu tangannya bersih, harus wajib. Jadi sebelum makan wajib untuk mencuci tangan. Itu bagi budaya orang Yahudi, wajib mencuci tangan. Ya mungkin zaman sekarang kita dengan corona wajib cuci tangan di mana-mana. Tapi untuk orang Yahudi sebelum makan, mereka diwajibkan untuk cuci tangan. Dalam Imamat 15, dan bagi mereka yang najis, yang najis itu ada beberapa hal yang menajis dan itu perlu dibersihkan. Dan untuk membersihkannya mereka perlu mandi, perlu membersihkan, perlu mandi untuk membersihkan dari cemar lelehan. Ya, cemar lelehan baik laki maupun wanita. Ya, tempat bahkan cemar lelehan ini karena orangnya najis, mereka duduk di mana saja, tempat yang diduduki itu ikut jadi najis. Barang yang disentuh jadi najis. Jadi orang yang najis itu kemana saja. Saya najis misalnya saya megang mayat, saya jadi najis. Kemudian saya megang meja itu ikut jadi najis. Jadi apa saja yang dipegang orang najis menjadi najis. Makanya mereka sangat dihindarkan. Kemudian mereka perlu untuk ada upacara penyucian. Mereka diasingkan di luar perkemahan.
Kemudian sebelum mereka masuk dalam perkemahan, mereka mandi lebih dulu setelah mengadakan upacara penyucian diri. Ya, upacara penyucian diri. Ulangan 23 ayat 12. Ya, ini khususnya kebersihan tentang buang air besar dikatakan dalam Ulangan 23. Ya, kita tidak membayangkan ternyata Tuhan juga berbicara tentang buang air besar. Dalam Ulangan 23 ayat 12 dikatakan, di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu tempat kemana engkau pergi untuk kadang hajat. Jadi untuk buang air besar itu ditentukan tempatnya. Di luar perkemahan ditentukan tempatnya, disinilah tempat untuk buang air besar. Nah, dalam ayat 13, di antara perlengkapanmu dari perlengkapan rumah tangga, harus ada padamu sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok kadang hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahan itu kudus, bersih, perkemahan ini bersih. Jangan kotor, jangan jorok. Bersih, kudus. Supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalut daripadamu. Jadi orang Yahudi diberikan petunjuk kalau buang air besar harus di luar perkemahan. Kemudian mereka harus menggali lubang di situ, makanya ada sekop kecil mereka bawa. Kemudian setelah buang air besar ditutup, jangan sampai kelihatan, ya jangan sampai bau dan sebagainya, jangan sampai kelihatan, mereka harus tutup. Nah, itu petunjuk kebersihan pada zaman dulu. Dan kita bisa maklum mereka tinggal dalam perkemahan yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau buat kamar mandi rasanya nggak memungkinkan, buat kamar mandi terus dipindah lagi. Ya, seperti kita tidak mungkin, makanya Tuhan kasih metode untuk seperti tadi. Ya, dan ada kata lagi yang menunjukkan tentang kebersihan, yaitu kata najis. Najis bukan dosa. Najis itu artinya kotor. Ya. Jadi sekali lagi najis itu bukan dosa, beda. Najis itu artinya kotor. Jadi saya bisa najis, tapi bukan saya berdosa, tidak. Tapi najis artinya saya jadi orang yang kotor. Kotor mengapa? Kotor karena menyentuh mayat. Jadi kalau saya menyentuh mayat itu saya jadi najis. Bukan berdosa, tidak. Makanya imam tidak boleh menyentuh mayat. Kalau terpaksa sekali itu orang tuanya barangkali baru diizinkan. Tetapi untuk yang jemaat tidak boleh disentuh oleh imam. Karena itu ada upacara khusus penyucian. Setelah menyentuh mayat ada upacara khusus penyucian. Jadi menyentuh mayat termasuk itu najis. Terkena orang yang kusta. Ya, entah benda yang kena kusta, rumah yang kena kusta, apalagi orang yang kena kusta, saya menyentuh itu, saya jadi najis juga, perlu dibersihkan. Ya, kemudian orang yang terkena mengeluarkan lelehan, saya hanya memegang, mungkin bersentuhan, tersenggol orang yang mengeluarkan lelehan, itu juga menjadi najis. Termasuk yang makan binatang haram. Ya, makan binatang haram, misalnya makan babi. Jadi kalau orang Yahudi makan BPK, wah najis itu. Nah, najis. Ya baik yang burung maupun ikan dan sebagainya, itu najis mereka. Itu mereka perlu disucikan khusus. Ya, mereka yang makan binatang yang mati. Ya, jadi binatang yang mati dimakan itu juga mati, yang dimakan binatang bekas, binatang buas, mereka makan itu juga najis. Jadi ini dalam arti kotor. Dan kalau mereka terkena yang najis ini, maka ada upacara yang sangat panjang. Mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan, harus dipercikin dengan minyak, kemudian dengan abu khusus, dengan cairan air khusus yang dicampur dengan anak lembu merah, dengan abu khusus dari anak lembu merah, kemudian dipercikkan, dan mereka harus mandi, pakaian terganti, harus mandi. Nah, setelah semua upacara dilangsungkan, barulah mereka dinyatakan tahir, artinya bersih, tahir. Nah, setelah mereka tahir, boleh masuk di tengah-tengah umat. Jadi maksudnya hukum najis ini,
Ternyata itu adalah hukum soal kesehatan, soal kebersihan. Cuma dikaitkan dengan agama seakan-akan seperti dosa. Ya, padahal itu adalah kesehatan, kebersihan. Jangan sampai kita ini hidup kotor, jorok dan sebagainya. Mari kita menjaga kesehatan. Jadi himbauan pemerintah untuk kita menjaga kesehatan, untuk menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Saya yakin itu himbauan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, karena ada corona, apalagi kena corona ini, himbauan untuk jaga jarak, himbauan untuk menjaga kebersihan, untuk selalu cuci tangan dan sebagainya, yang menjaga kebersihan. Nah, saya kira itu himbauan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi gerakan ini, gerakan untuk hidup bersih dan hidup sehat. Marilah kita kerjakan. Karena itu saya yakin menjadi kehendak Allah, kerinduan Tuhan supaya kita hidup sehat. Mari kita gerakkan gaya hidup bersih dan gaya hidup sehat. Ya, menjauhkan hidup kita dari segala sampah, kotoran dan sebagainya. Kita olah, ya kita atur demikian rupa supaya bumi ini baik. Kita lestarikan bumi kita ini, ya. Karena itu membuang sampah pada tempatnya. Kalau bisa sampah itu diolah demikian rupa supaya bumi ini terpelihara dengan baik. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi kita harus menjaga alam. Ya, menjaga alam ini supaya tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, dan langkah praktis dalam hidup kita, biarlah kita cuci tangan, mandi, membuang sampah pada tempatnya, menjauhkan diri dari segala penyakit, apalagi penyakit menular, pakai masker atau pakai metode yang lain. Yang penting pokoknya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan biarlah itu kita terapkan dalam hidup kita. Banyak orang Kristen yang membayangkan apa itu surga. Dan kebanyakan manusia membayangkan surga itu sesuatu yang impian yang tinggi banget. Impian yang rasanya tidak terjangkau. Ada orang menggambarkan surga itu hanya suasana. Dia suasana damai, suasana aman. Suasana tidak ada sedih, tidak ada susah, suasana aman, damai. Tapi seperti apa nyatanya? Ya nggak tahu. Sulit membayangkan karena hanya suasana. Ya surga itu tempat, pokoknya tempat menyenangkan. Tidak ada susah dan sebagainya. Padahal kalau kita teliti membaca Alkitab, surga itu seperti di bumi ini. Kalau di bumi ini Taman Eden itu dibuat indah. Jadi surga itu seperti Taman Eden. Dibuat indah, orangnya nggak ribut, penuh dengan kasih, saling menyayangi, saling memperhatikan. Kemudian seluruh alam semesta berjalan dengan baik. Ya, tidak saling menggigit satu dengan yang lain, hidup dengan aman, dengan damai. Hati kita aman, damai, kita bisa menyembah Tuhan dengan leluasa, dengan sepenuh hati kita. Itu sebenarnya surga. Nah, cuma banyak orang membayangkan terlalu tinggi sampai aneh surga itu. Jadi saudara, kalau kita melatih diri kita, hidup sehat, hidup bersih, saya yakin gak melanggar firman. Kalau kita memelihara, kita berlatih saat ini memelihara alam semesta ini dengan baik. Saya yakin ini gak melanggar firman. Dan marilah kita kembangkan diri. Kita ciptakan sekarang surga itu. Jangan sampai kita boleh menunggu surga nanti di balik kematian. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita sekarang ini, kita ciptakan surga di rumah kita. Kita buat taman di rumah kita. Kita buat bersih rumah kita. Kita buat nyaman tempat kita tinggal. Ya, supaya kita hidup sehat, baik. Dan saya yakin itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan masuk dalam doa. Dan kita melakukan hal ini dalam hidup kita sehari-hari. Kita menghargai kebersihan, kita menghargai kesehatan. Ya, karena dengan hidup yang sehat, hidup bersih, saya yakin rahmat Allah dicurahkan dalam hidup kita. Kita bisa bekerja dengan efektif, dengan baik kalau kita sehat, kita bersih. Ya, sucikan dan kuduskan hati ini. Bukan cuma hatinya yang bersih, tetapi kalau bisa juga badannya bersih, rumahnya bersih.
Ya, lingkungan kita bersih. Kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan, sucikan dan kuduskan. Biarlah kita memohon kepada Tuhan ini, supaya hati kita disucikan, dikuduskan, dibersihkan dari segala hal yang jahat, dendam, marah, sakit hati, kepahitan. Tubuh jiwa rohku, tetapi juga tubuh jiwa roh kita disucikan, dikuduskan itu Tuhan sendiri. Biarlah kita menjaga kesehatan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Kita buat nyaman. Tiada lain seperti Engkau ya Allah, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allah, besar kuasa-Mu. Biarlah masing-masing bisa merenungkan kebenaran firman Allah. Inilah tugas kita selama hidup di dunia ini. Mari kita menciptakan supaya bumi ini menjadi indah. Kita menciptakan taman, lingkungan yang bersih, dijauhkan dari segala sampah, dan kita mengembangkan diri dengan pola hidup yang bersih dan sehat. Adakah di antara kita yang rindu melakukan kebenaran firman Allah ini? Kita bertekad bukan saja bersih batin kita, tetapi juga bersih lingkungan, sehat badan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu melakukan kebenaran firman Allah ini, angkatlah tanganmu. Supaya Tuhan berikan kemampuan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan ini. Memberikan inspirasi, memberikan hikmat, kecerdasan untuk kita bisa mengelola sehingga lingkungan kita menjadi menarik, menjadi indah, menjadi bersih. Silakan bagi yang rindu mewujudkan firman Allah ini, angkat tanganmu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pribadi yang mengangkat tangan, yang rindu mewujud nyatakan kepada firman Allah, supaya lingkungan kami menjadi taman, menjadi indah, tempat kami menjadi bersih, menjadi sehat. Tuhan, tolong kami, berikan inspirasi, berikan petunjuk-Mu ya Tuhan. Berikan kemampuan, kuasa, tenaga untuk kami mampu mengerjakannya, sehingga di mana lingkungan di mana kami hidup menjadi indah, menjadi baik, dan menjadi bersih. Mohon anugerah-Mu, mohon pertolongan Engkau ya Tuhan. Semua sarana yang dibutuhkan, mohon berkat Tuhan, sehingga semuanya dapat terlaksana. Kami mewujudkan kebenaran firman Tuhan tengah-tengah hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Ya, kami persilakan persembahan pujian dari keluarga Bapak Iin. Silakan. Shalom jemaat, selamat malam. Kami akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Takkan Pernah Terlambat Pertolongan-Mu. Lewat lagu ini
di situasi yang seperti ini juga keluarga kami masih bisa menerima pertolongan dari Tuhan, diberikan kekuatan sama Tuhan, terutama kalian sendiri di saat situasi yang kayak gini, orang lain dipecat dari pekerjaannya, terus nggak punya pekerjaan, tapi Valen dengan mudahnya Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik buat Valen. Jadi karena dapatnya dari Tuhan, ya semoga juga lagu ini bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi jemaat semua. Tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Iya, terima kasih banyak untuk keluarga Bapak Iin yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan, bagi kemuliaan namanya. Mari kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Kita akan naikkan doa syafaat dan doa pribadi. Hatiku tenang, berada dekatmu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban
hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu. Silakan masing-masing bisa menaikkan doa pribadi maupun doa syafaat. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa khususnya untuk Bapak Kultom, biar Tuhan tolong. Untuk benjolan yang di kepalanya, Tuhan sendiri yang mengangkatnya. Bila tanpa operasi sehat, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon anugerah-Mu, mohon pertolongan Engkau. Kami mohon mujizat Tuhan, kuasa Allah dinyatakan untuk keluarga Bapak Eres, biar Tuhan tolong supaya berjalan kembali, sehat kembali. Mohon anugerah-Mu, mohon pertolongan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang menghadapi pergumulan. Kiranya Tuhan beri kekuatan baru dan jalan keluar. Kami mohonkan jalan keluar untuk pergumulan bangsa negara kami Indonesia ini. Biarlah ekonomi dapat meningkat kembali, berjalan kembali. Dan segala usaha anak-anak-Mu dapat bergulir kembali. Mohon berkat khusus dari Engkau ya Tuhan. Sehingga anak-anak Engkau tidak ada seorang pun yang kekurangan. Tidak ada seorang pun yang kelaparan. Masing-masing terpelihara karena berkat dan rahmat Tuhan. Kami mohon berkat khusus dari Engkau. Kekuatan baru dari Engkau. Sukacita, damai sejahtera Allah. Dan berikan kuasa ya Tuhan. Untuk kami dapat mengatur dunia ini menjadi baik. Untuk memuliakan nama Engkau. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Tadakkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Tuhan memberkati engkau, serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Membawa jiwa-jiwa baru bergabung dengan gereja cloud kita ini dan menghimbau pula nanti setiap hari Kamis biasanya kita mengeluarkan klip tentang tulisan Sabda Al-Masih, dan silakan bisa diteruskan ke kelompok-kelompok yang lain supaya menjadi berkat luas, lebih luas di kelompok-kelompok yang lain.
Kita minggu depan kita tetap dalam gereja cloud kita, hari Selasa dalam pemahaman Alkitab, kemudian hari Sabtu jam 5 remaja dalam Zoom juga, kemudian hari Minggu jam 9, jam 11 sekolah minggu, dan jam 6 kita ketemu dalam kebaktian malam. Ya, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu dalam pertemuan-pertemuan mendatang, dalam sehat, sejahtera, Amin. dalam berkat dan rahmat Tuhan. Amin. Ya, silakan bisa dinyalakan, bisa say hello satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Ya, Ibu Vero. Pak Suki ada. Ibu Pak Iin. Oh ya. Ya, Tiur. halo Ibu Tiur, suami. Tuhan berkati, sehat semua, say. Tiur. Tiur. Pak Suki, Pak Hima, Tuhan berkati. Hima Brata. Oh, aduh, Palen. Selamat ya, udah dapat Telepon siapa, kerjaan. Len? Tuhan berkati, sukses. Dewi Tuhan siapa? berkati. Oh, anak-anaknya. Uminya nggak ikut. Banyak. Vania.